Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laba-Laba. Kali ini aku bakalan lanjutin cerita film Sultan part 2. Bagi yang belum menonton part pertamanya, aku cantumin linknya di deskripsi. Cerita berlanjut, Sultan bertarung ditemani Gada. Mereka melumpuhkan lawannya dan melumpuhkan Jasenla. Mansur dan yang lainnya menyemangati Sultan. Mereka pun menggendong dan merayakan kemenangan melawan Jasenla. Bahkan mereka tidak tahu tentang kekuatan yang dimiliki Sultan. Di rumah mendiang ayah Sultan masuk seorang pria. Dia adalah bos dari Jasenla. Tak lama, Sultan mendapatkan telepon dari pengacara agar dapat melarang anak buahnya pulang karena polisi membunuh preman tanpa ampun. Karena telah berhasil melumpuhkan Jasenla, mereka merencanakan akan pulang malam ini ke Madras. Kepala desa menyuruh Sultan meminta apapun yang dibutuhkan sebelum pergi. Sultan menginginkan melihat pemandangan hijau dari atas bukit, dan dia sendiri yang akan mewujudkannya. Semua warga heran dan kaget, termasuk anak buahnya Sultan sendiri. Dia memperjelas kalau semua saudaranya akan tinggal di sana, membantu mereka bertani selama 5 bulan. Kepala desa dan warga lainnya berunding, ada yang setuju dan tidak. Namun akhirnya mereka setuju, mengingat Jasenla belum mati. 2 dari warga tersebut memberikan tanahnya untuk mereka bertani. Hampir semua warga merelakan tanahnya dipakai oleh mereka untuk bertani. Malamnya Sultan berunding jika mereka semua harus setuju dengan apa yang Sultan katakan dan menganggap bahwa bertani itu adalah pekerjaan satu-satunya dan akan dimulai besok pada pukul 5 pagi. Keesokan harinya mereka mulai bekerja, menggarap sawah. Tak lupa Sultan mengirimkan foto mereka yang sedang menggarap sawah kepada komisaris. Karena tak biasa bertani, mereka meminta agar Sultan mau pulang dan membujuk Rukmini agar mau menikahi Sultan. Setelah selesai membajak sawah, mereka menabur benih padi. Mereka pun tak henti-hentinya membujuk Rukmini agar dapat menikahi Sultan supaya mereka dapat pulang ke Madras. Di lain tempat, bos Jasenla menjenguk Jasenla yang sedang di rumah sakit. Bahkan Jasenla mengatakan mereka bukanlah satu, tetapi lebih dari 100. Salah satu anak buah Sultan meminta agar mereka berkemas karena bertani bukanlah pekerjaan mereka. Namun Sultan marah, berkata bagi yang tidak setuju bisa bertarung dengannya. Bos Jasenla datang ke desa, ingin menemui Sultan, berharap Sultan mau bekerja sama dengan dia. Dia bahkan mau membayar berapapun yang Sultan inginkan untuk mendapatkan gunung dan tanah yang mengandung besi. Sultan menolak tawaran bos itu, lalu dia mengancam Sultan. Bos itu menyuruh Sultan selalu menghitung saudaranya, karena bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Malam hari, orang suruhannya datang, ingin membunuh Sultan. Namun mereka bingung bagaimana cara membunuh tanpa mengeluarkan suara.
Sultan terbangun dan berkata harusnya mereka merencanakannya dari awal. Mereka pun berkelahi tanpa menimbulkan suara, karena jika ada suara atau ada yang bangun, bisa saja mereka terbunuh. Paginya, Michael mengejar dan menghajar pemuda, namun warga tidak ada yang berani menghentikannya. Sultan datang lalu mencambuk Michael agar dia berhenti melakukan kekerasan. Di sini, Sultan sangat marah. Malamnya, ketika Sultan mengomeli Michael, datang ibu dan anaknya berterima kasih karena Michael telah menyelamatkan anaknya dari pria yang berusaha melecehkannya. Namun Sultan terlanjur ingin mengusir Michael. Sadar dengan kesalahannya, Sultan meminta maaf, namun Michael sakit hati. Paginya kakek lewat. Dia kaget dengan padi yang mulai tumbuh. Dia berteriak membangunkan warga. Mereka berhamburan melihat tanahnya mulai menghijau. Mereka sangat senang dan kakek berterima kasih kepada Sultan karena telah menyelamatkan tanahnya. Di kantor, bos itu memarahi menteri karena menganggap menteri pengkhianat. Di sini menteri menyuruhnya untuk membatalkan proyek karena tanah mulai tidak tandus dan menyuruh membuktikan dengan beberapa hal yang tersedia. Di desa, mereka merayakan keberhasilan karena telah berhasil menumbuhkan tanah yang tandus. Rukmini datang menghampiri Sultan bahwa dia bersedia menikah dengan Sultan. Mereka sangat senang karena sebentar lagi akan pulang ke Madras. Kepala desa membicarakan tentang lamaran Sultan. Dia menyetujuinya dan merayakan pesta lamaran mencari tanggal yang cocok untuk menikah. Sultan, Mansur, dan Gada datang ke kantor pengacara. Sultan membicarakan tentang aset dan tabungannya yang dia miliki untuk membeli tanah masing-masing saudaranya. Bahkan dia menjual rumah ayahnya untuk membeli tanah. Mansur sangat terharu. Ketika perjalanan pulang, bus yang ditumpangi bocor ban karena ranjau. Ketika ingin turun, ada yang ingin menusuk Sultan, namun Mansur menolong Sultan. Bus yang mereka naiki sudah terbakar dan meledak, namun mereka selamat di sini. Mansur terluka parah dan meninggal. Dia menyuruh Gada untuk selalu menjaga Sultan. Ketika pulang, saudaranya kaget melihat Mansur yang digendong Sultan. Mereka sedih karena Mansur tiada. Bos menelpon karena dia sudah tahu kelemahan Sultan. Di sini terjadi konflik antara menguburkan Mansur atau membunuh bos itu. Namun dilarang Sultan. Merasa mulai tidak mendengarkan Sultan, saudaranya menyuruh Sultan bertarung dan lawannya adalah Michael. Michael mulai tidak menurut karena dia masih kecewa dengan Sultan. Pertarungan dimenangkan oleh Sultan. Di sini mereka harus menurut untuk menguburkan Mansur terlebih dahulu. Sultan dicegah Taya untuk membantu mengangkat jasad Mansur, dan selesai pemakaman, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan Sultan. Sultan tinggal sendiri di desa itu.
Bos itu mendapat kabar bahwa Sultan sendirian dan merencanakan untuk membakar desa itu pada malam hari. Sultan mendapat telepon dari Jasela mengancam ingin menyerang desa pada malam hari. Warga menyuruh Sultan pergi, namun dia tak mau karena sudah berjanji membantu desa itu. Para wanita dan anak-anak meninggalkan desa dan tinggallah mereka menyusun rencana. Malam hari, bos dan pasukannya datang menyerang desa. Warga sudah mempersiapkan jebakan dan berhasil. Mereka bertarung dan Sultan pun berhasil membunuh bos itu. Ketika mereka kelelahan, muncul Jasenla. Jasenla datang membawa Rukmini. Dia menyuruh anak buahnya agar membakar desa tanpa tersisa apapun. Ketika ingin membakar, tombak api mengarah ke mereka. Ternyata di sana adalah saudara Sultan yang kembali. Mereka kembali dan meminta maaf kepada Sultan karena meninggalkannya. Mereka tahu dari pengacara kenapa Sultan melarang pulang, karena untuk kebaikan mereka. Di sini mereka bertarung bukan sebagai preman, melainkan sebagai petani, dan kemenangan pun mereka dapatkan. Akhir cerita, mereka menjadi petani dan memanen padi yang mereka tanam serta tinggal di sana sebagai petani. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.